Halo, kembali lagi di Zabza Xcode. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin sedang Anda cari-cari, yaitu bagaimana caranya membuat sebuah website CRUD hanya dalam 5 menit. CRUD di sini dibangun menggunakan sebuah framework yang bernama Laravel dan menggunakan sebuah generator yang bernama Enviom Laravel Generator. Dengan menggunakan generator ini, Anda tidak hanya akan membuat sebuah website CRUD, tapi juga bisa digunakan sebagai generator API. Sebelum masuk ke tutorial, saya akan memberitahu bahwa generator ini saya tidak rekomendasikan untuk Anda yang tidak pernah membuat sebuah website CRUD menggunakan Laravel dari awal atau from scratch. Karena jika tidak, Anda akan mengalami kesulitan ketika ingin mengembangkan kode yang telah dibangun menggunakan generator ini atau ingin merubah sesuatu dari coding yang telah digenerate menggunakan generator ini. Saya sendiri memerlukan waktu beberapa lama untuk dapat menggunakan generator ini dan mengerti bagaimana caranya bekerja. Kelebihan dari generator ini sangatlah banyak. Pertama, kode yang telah digenerate sudah sangat rapih. Kedua, dokumentasi dari kode ini dapat digenerate ulang menggunakan Swagger. Ketiga, memiliki tampilan yang sangat rapih karena menggunakan tema dashboard web admin yang open source seperti admin LTE. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorial. Baik, pertama buka website generatornya sendiri, yaitu di labs.enviom.com/laravel generator. Di sini kalian bisa melihat apa itu Laravel Generator buatan dari Enviom, apa saja fitur yang dia punya, kelebihan dia apa saja. Seperti di sini disebutkan bahwa dia sudah bisa generate dokumentasinya menggunakan Swagger, terus generate dari tabel yang sudah ada atau membuat sebuah tabel baru dari skema yang kita buat. Nah, setelah itu tema yang dibuat oleh dia bisa menggunakan Bootstrap dan admin LTE atau bisa kita customize sendiri menggunakan tema yang sudah kita punya. Nah, setelah itu ada versi beta yang bernama generator GUI. Jadi dia bisa menggenerate sebuah CRUD atau API menggunakan GUI. Jadi sudah sangat mudah sekali. Nah, setelah itu buka bagian dokumentasi di bagian atas kanan. Nah, setelah itu akan ditampilkan sebuah dokumentasi dari generator Enviom ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian setup installation. Nah, kita akan menginstal atau memasang si generator ini di PC kita. Nah, di sini kita akan menggunakan installer dengan metode boilerplate atau fresh Laravel project. Jadi kita akan mengclone atau cloning project dari repositorinya dia ke PC kita. Di sini saya akan menggunakan tema admin LTE. Jadi di sini saya pilih nomor 2. Nah, oke. Setelah itu kalian clone saja project di repositorinya. Tunggu sampai proses cloning selesai. Jika sudah, maka masuk ke project yang baru saja kita clone. Setelah itu masuk ke project yang sudah kita clone tadi. Di dalam project tersebut sudah ada berbagai macam file. Nah, di sini ada satu file bernama .env.example. Nah, ini adalah konfigurasi untuk project Laravel. Nah, dan file ini harus ada, tapi ini baru bentuknya example. Kita harus buat ini jadi .env saja. Caranya kita edit saja menggunakan Notepad++. Nah, setelah itu kita konfigurasi database-nya dengan database yang telah terpasang di laptop atau PC yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Exam. Saya nyalakan terlebih dahulu MySQL dan Exam. MySQL-nya. Nah, lalu kita buat sebuah database baru. Di sini saya coba membuat database baru bernama
coba Inviome. Baik, database-nya sudah dibuat. Nah, setelah itu kita tinggalkan saja, masuk lagi ke file.env tadi. Kita rubah database name-nya menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu coba Inviome. Username dan passwordnya kalian sesuaikan sendiri dengan server MySQL kalian. Setelah itu save as, rubah nama filenya jadi hanya .env saja, lalu save. Oke. Setelah itu masuk ke project tadi dan buka command line di folder tersebut. Setelah itu kalian ketikkan kompresor install. Nah, tunggu sampai proses ini selesai. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah menggenerate key aplikasi untuk project yang baru saja kita clone dengan cara ketikkan php artisan key.2 generate. Nah, oke, sudah beres. Setelah itu kita coba run aplikasi atau project yang telah kita clone dengan cara ketikkan php -s localhost, portnya terserah Anda yang belum digunakan, lalu -t public. Nah, servernya sudah berjalan. Kita coba tes. Nah, jika sudah seperti ini, maka Inviome generator Anda sudah jalan atau project Laravel Anda sudah berjalan dengan baik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah form atau sebuah CRUD untuk membuat sebuah postingan atau artikel dari sebuah blog. Nah, lanjut kita ke bagian getting started. Nah, karena kita di sini akan membuat sebuah CRUD dengan tampilan web, nah kita pilih scaffold generator. Nah, di sini kalian pilih baris nomor 2 ini, copy paste saja. Kalian ini matikan dulu dengan cara Ctrl C. Nah, setelah itu paste di sini. Nama modelnya kita ubah menjadi artikel. Nah, di sini dia meminta nama fieldnya atau atribut-atribut apa saja yang akan kita buat untuk si table artikel ini atau si form artikel ini. Nah, di sini saya akan coba membuat atribut bernama judul. Tipenya adalah string. HTML type-nya adalah text. Enter. Lalu nah, di sini dia meminta kita memasukkan validasi. Apakah si form atau atribut itu perlu divalidasi seperti apakah dia sebuah email atau misalkan minimal karakternya berapa. Nah, di sini saya akan membuat validasi bahwa form ini atau atribut ini harus diisi dengan cara ketikkan required. Nah, setelah itu dia akan menanyakan lagi atribut apa saja lagi yang akan ditambahkan. Saya akan coba tambahkan lagi atribut bernama keterangan. Oke, DB type-nya sama, string. HTML type-nya text. Optionnya saya tidak isi. Nah, intervalidasinya saya tidak isi, atau misalkan si keterangan atau atribut keterangan ini saya tidak memerlukan validasi, jadi langsung saja enter. Nah, setelah itu saya tidak akan menambahkan field lagi atau tidak akan menambahkan atribut lagi. Jika sudah, maka Anda bisa keluar dari wizard ini dengan cara ketikkan exit. Nah, setelah itu dia akan menggenerate semua file-file atau codingan yang kita butuhkan seperti controller, view, dan model. Nah, langkah selanjutnya adalah dia menanyakan apakah Anda ingin migrate database atau membuat database dari field-field yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini karena kita belum membuat sebuah tabel, maka kita akan membuat tabel yang otomatis digenerate menggunakan Laravel.
Kita tekan saja yes. Nah, maka dia langsung menggenerate table ke si database kita. Nah, sudah selesai. Saatnya kita cek apakah sudah berjalankah si CRUD yang sudah kita buat tadi. Caranya kita bisa jalankan lagi si projectnya dengan cara php min s localhost portnya 8000 min t public. Lalu cek lagi di webnya. Nah, lalu di address barnya kita masukkan nama atribut nama table yang sudah kita buat tadi, yaitu artikel. Nah, dan tambahkan huruf S di belakangnya. Nah, maka CRUD-nya sudah jadi. Di sini dia telah menambahkan feed-feed lainnya seperti create add dan update add. Nah, lalu di sini kita belum login. Saya sarankan kita login dulu, tapi karena kita belum punya akun, kita bisa register di sini. Ini sudah jadi semuanya. Dan kalau kita cek di database-nya, kita coba refresh. Nah, dia sudah menggenerate semua tabel-tabel yang kita perlukan, seperti tadi field tabel yang ingin kita buat yaitu artikel, terus migration ini bawaan dari Laravel-nya. Ini ada password reset, jadi kita kalau mau ngereset password sudah ada disediakan tabelnya. Lalu ada tabel user, yaitu tabel untuk login. Kita login dan kita mendaftarkan diri di website kita, dan dia sudah generate secara otomatis. Nah, di sini jadi kita sudah bisa menggunakan register yang ada di sini. Kita coba buat akun untuk login. Langsung klik register. Oh, ternyata ada validasi. Di sini password harus minimal 6 karakter. Oke. Sudah. Nah, setelah itu dia langsung login dan inilah tampilan awalnya kosong. Dan di sebelah kiri sini sudah ada menu yang bernamakan table yang sudah kita buat tadi, yaitu namanya articles. Ketika dia diklik, lalu dia memunculkan menampilkan list dari record table yang ada di articles. Karena di sini kita belum memasukkan apapun, jadi dia kosong. Nah, kita akan coba memasukkan sebuah record baru dengan cara klik add new di pojok kanan atas ini. Nah, kita masukkan judulnya, misalkan membuat CRUD sederhana. Keterangannya misalkan menggunakan framework Laravel. Oke, kita save. Nah, dan dia sudah tersimpan di tabel articles dan fieldnya dan recordnya sudah bertambah 1. Nah, di sini ada kolom action untuk melakukan perintah-perintah CRUD seperti retrieve. Ini retrieve, dia melihat detail dari record yang sudah kita masukkan tadi, seperti ID pun sudah dia generate ya dari si tabelnya. Terus ada judul, isinya apa, keterangan isinya apa, grade-nya isinya apa, di sini menggunakan date, update-nya kapan, terus ada tombol back untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Lalu ada action lain yaitu untuk mengedit. Nah, misalkan kita akan mengedit record tadi, misalkan tadi sebelumnya membuat CRUD sederhana, tambah S aja, membuat CRUD sederhana, apakah dia akan mengupdate? Nah, di sini ternyata sih dia bisa mengupdate, sudah bisa berhasil mengupdate. Lalu kita coba tambahkan lagi tes untuk record kedua. Kita akan coba kalau si judulnya dikosongkan, apakah dia akan melakukan validasi seperti apa yang kita minta di sebelumnya, bahwa si judul itu tidak boleh kosong. Kita coba save. Nah, di sini akan dilakukan sebuah validasi bahwa judul field atau field judul ini harus diisi. Nah, seperti itu. Validasinya berarti jalan. Coba kita isi lagi, tes, kita simpan. Nah, dia sudah bertambah lagi di list table articles tadi. Nah,
Sekarang kita coba action lain, yaitu delete. Nah, di sini ada validasi lagi. Kalau misalkan apakah yakin Anda akan mendelete record tersebut? Saya tekan OK. Lalu si record test tadi sudah terhapus. Tapi bagusnya di sistem Inviom ini atau generator ini, dia sudah membuat sistem standar dari delete. Jadi dia tidak benar-benar menghapus record yang sudah kita hapus tadi, tapi mengisi kolom yang bernama delete add. Jadi kalau misalkan delete add ini diisi, maka dia tidak akan ditampilkan di list tabel yang sudah kita buat. Seperti itu, dan itulah kecanggihannya. Baik, sekian saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. PPAP